Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Ye Beijing merasa bahwa Ratu tidak mengetahui tentang sang pemusnah. Namun tanpa dia duga, justru sebaliknya. Ratu mengatakan bahwa dia tahu lebih banyak. Xiaoyan juga ingat, setelah dia mendapatkan topeng sang pemusnah, tiba-tiba sebuah pusaran muncul di kehampaan. Sebuah kekuatan yang kuat seolah ingin mengambil kembali topeng sang pemusnah. Namun Xiaoyan tidak berniat melepaskan topeng tersebut. Apalagi dia masih belum tahu apa fungsi topeng itu dan kenapa topeng sang pemusnah bisa tertinggal. Jika aku memakainya, apakah aku akan menjadi sang pemusnah? Apakah sang pemusnah itu manusia atau dewa? Apakah dia yang memegang kendali? Atau apakah ini semua hanyalah bonekanya? Ucap Xiaoyan. Jika kau tidak tahu jawabannya, kau hanya bisa membawa topeng ini ke dalam alam dewa kekacauan. Hanya saja informasi ini tidak sederhana. Sepertinya Huaqian belum mendapatkan informasi berguna apapun. Setelah berkali-kali mengejar sang pemusnah dan merasakan kekuatannya yang kuat, Xiaoyan merasa sulit untuk menerima kesenjangan ini. Saat ini dia bahkan peduli dengan waktu namun tidak bisa antara kebenaran dan kepalsuan. Aku benar-benar tidak menyangka dengan kekuatanmu, kau masih bisa melawan sang pemusnah. Baiklah, pertama-tama, beritahu aku apa yang kau ketahui tentang sang pemusnah. Saat mengatakan kata-kata ini, Ye Beijing sepertinya bersiap untuk menertawakan Ratu. Dia selalu merasa bahwa Ratu terlalu lemah dan tidak bisa menjadi anggota alam dewa kekacauan. Tetapi Xiaoyan tidak yakin tentang hal ini. Bagaimanapun ada banyak sosok di alam dewa kekacauan dan konferensi mereka hanyalah puncak gunung es di alam dewa kekacauan. Adapun seperti apa alam dewa kekacauan, Xiaoyan hanya melihatnya sekali. Dia merasa alam dewa kekacauan tidak seperti dunia ini, tetapi lebih seperti kekacauan dan ruangannya bahkan agak berbeda. Satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan sangat terkesan adalah raja di alam dewa kekacauan dan pilar yang sepertinya melintasi seluruh alam dewa kekacauan. Mengapa aku harus memberitahumu? Namun Ratu menolak memberitahu Ye Beijing dengan satu kalimat. Informasi tentang sang pemusnah memang sangat berharga. Terlepas dari apakah Ratu benar-benar mengetahuinya atau tidak, informasi tersebut tidak mungkin terungkap dengan cara yang mudah. Xiaoyan menemukan bahwa kedua wanita itu masih belum bisa duduk bersama dan harus berbicara sendiri dengan Ratu untuk banyak hal. Saat Ratu berbicara tentang sang pemusnah, faktanya Xiaoyan tidak terkejut. Selain itu, Xiaoyan memiliki intuisi bahwa Ratu benar-benar mengetahui sesuatu tentang sang pemusnah. Lagi pula, mustahil bagi mantan yang mulia untuk tidak melakukan kontak dengan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun Ratu bukan anggota dari alam dewa kekacauan, tidak mengherankan jika dia mengetahui tentang sang pemusnah. Xiaoyan merasa bahwa Ratu tidak sesederhana itu, dan situasi sensi secara keseluruhan membuat Xiaoyan merasa semakin aneh. Kesenjangan kekuatan di seluruh dunia sensi terasa membingungkan. Seolah-olah sensi bahkan terlalu lemah jika dibandingkan dengan dunia kuno dewa abadi dan iblis yang memiliki banyak eksistensi keabadian para dewa. Jadi di manakah keabadian para dewa sensi bersembunyi? Secara logika, sensi seharusnya lebih kuat daripada dunia kuno dewa abadi dan iblis. Bagaimana mungkin hanya ada sedikit keabadian para dewa? Saat memikirkan hal ini, Xiaoyan menjadi semakin bingung. Namun ketika dia melihat ekspresi Ratu, Xiaoyan akhirnya memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Bahkan saat di alam dewa kuno, Xiaoyan mengetahui beberapa hal. Dia menyadari bahwa itu hanyalah permainan tetapi dia harus ikut serta di dalamnya.
Ketika Xiaoyan tidak mau bergabung dengan permainan tersebut, dia akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk bergabung dengan permainan tersebut dan menjadi kunci utama dari perang melawan Taisu. Hah, jika kau tidak tahu, kau seharusnya tahu bagaimana cara berpura-pura, ucap Ye Beijing langsung mendengus dingin. Ratu tersenyum ketika mendengar ini dan tetap tidak menjawab lalu meninggalkan Ye Beijing yang kesal sendirian. Tepat ketika Xiaoyan merasa situasinya akan jadi tidak terkendali lagi, tiba-tiba suara wanita dan panggilan akrab datang dari kejauhan. "Ayah," ucap wanita dengan suara yang akrab itu. Jelas Xiaoyan sangat akrab dengan suara Xiao Yueli. Dan sekarang bisa dianggap dia menjadi penyelamat hidupnya di saat yang paling kritis. "Yueli," Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dengan air mata yang berlinang, dia bergerak maju terbang ke depan. Ayah dan putri itu saling berpelukan di kekosongan, seolah-olah mereka telah mengalami perpisahan hidup dan mati yang sangat panjang. "Ayah, apa kau baik-baik saja?" tanya Xiao Yueli. "Iya, ayah baik-baik saja," ucap Xiaoyan langsung menyentuh kepala Xiao Yueli. Kemudian Xiao Yueli mengalihkan pandangannya untuk melihat ke sekeliling dan mendapati bahwa bintang-bintang telah runtuh. Saat mereka berbicara, lebih dari selusin bahtera dari alam dewa kuno juga telah tiba. Keiyun segera melangkah keluar dan saudara-saudara lainnya juga bergegas. Satu demi satu menuju ke arah Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Saat melihat ekspresi bersemangat Keiyun, hati Xiaoyan cukup tersentuh. "Kakak, jangan khawatir, aku belum mati." Sebelum dia selesai berbicara, sosok Keiyun terlihat melewatinya dan langsung menuju ke arah ratu. Sebelum Xiaoyan menarik tangannya kembali, sebuah lengan seperti gunung langsung meraung ke arahnya dan memeluknya erat ke dalam pelukannya. "Adik kecil, senang sekali ternyata kau masih hidup." Xiaoyan bisa menebak bahwa itu adalah Rancang. Ketika mendengar suaranya, Xiaoyan hampir terluka akibat kata-katanya. Semua orang dari tim Fearless juga mendatangi Xiaoyan satu demi satu. Dan ekspresi di wajah mereka semua dipenuhi kekhawatiran. "Aku tidak apa-apa. Semuanya, jangan khawatir," ucap Xiaoyan segera berkata dan tersenyum kepada semua orang. "Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, namun adik laki-lakiku pasti pernah mengalami pertempuran yang sangat brutal dan berdarah dengan Taisu. Kemana Taisu itu pergi, aku akan mencabik-cabik mereka," ucap Rancang menoleh dan melihat ke sekeliling. Selain beberapa prajurit Taisu yang tampaknya telah kehilangan kecerdasannya, hanya ada selusin kapal Taisu yang tersisa di sini. Segala sesuatu yang tersisa di sini dilindungi oleh teknologi Minghe kuno Taisu dari kehancuran. Harus kuakui bahwa Taisu memang jauh lebih maju dalam teknologi Minghe kuno dan memiliki sumber daya yang cukup. Dengan sumber daya yang memadai ini, para prajurit Taisu ini mungkin tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Namun jika di bawah keabadian para dewa melawan mereka, maka akan menimbulkan bencana yang besar. Mereka dapat dengan cepat memusnahkan semua makhluk di bintang dan ini menyebabkan beberapa wilayah di Sensi telah hancur. Setelah Taisu datang ke Sensi, mereka melakukan beberapa upaya dan mulai mengubah binatang buas menjadi prajurit Taisu kemudian dikendalikan oleh mereka. Mungkin kegagalan terbesar Taisu kali ini adalah master virtual yang tidak pernah menyangka bahwa fragmen jiwanya akan diambil oleh Xiaoyan. Adapun yang lainnya masih berada dalam kisaran kerugian yang dapat diterima. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka Taisu akan berperang begitu agresif. Bagaimanapun, menemukan Xiaoyan dan membunuhnya adalah tujuan utama mereka. Pantas saja Ratu meminta Xiaoyan untuk meninggalkan dunia Sensi dan pergi ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk sementara waktu. Hal ini jelas bertujuan mencegah Taisu menemukan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama hal itu memang menunda waktu Taisu menemukan Xiaoyan dan meningkatkan kekuatannya. Tetapi itu juga menyebabkan kerugian besar bagi ribuan makhluk di Sensi. Sehingga bintang dan alam yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan untuk menemukan Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan tetaplah bidak catur.
Jika dia benar-benar ingin memahami semua ini, maka dia harus menjadi pemegang papan catur atau keluar dari permainan. Selain itu, dari batra alam dewa kuno, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan segera menyisir semua lokasi di sini. Selanjutnya mereka menggunakan taktik dewa untuk membentuk kembali bintang-bintang yang hancur sebanyak mungkin. Setelah Keyun dan yang lainnya tiba, Ratu duduk dan segera membuat pengaturan untuk memulihkan Sensi. Seluruh wilayah Laut Barat mengalami kerusakan paling parah. Namun jika ada sumber daya yang cukup, maka semuanya akan pulih dengan sangat cepat. Pada saat ini tampaknya semuanya telah tenang dan situasi ini lebih seperti Sensi telah mengalahkan Taisu. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa perang sebenarnya belum dimulai. Setidaknya yang dia perhatikan sekarang adalah situasi Sensi. Xiaoyan merasa tidak bisa melihat harapan untuk menang. Dengan jumlah eksistensi kuat yang terlalu langka di Sensi, Xiaoyan berpikir bahwa nasib Sensi akan seperti dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Hanya ketika penghalang dunia ditembus, barulah perang ini benar-benar pecah. Namun apa yang akan dilakukan Sensi untuk melawannya ketika saat itu tiba? Saat berikutnya Xiaoyan segera memberitahu semua orang tentang apa yang telah terjadi di sini. Semakin banyak rancang mendengarnya, dia semakin terkejut. Baru setelah itu mereka mengetahui bahwa Xiaoyan telah mati dalam pertempuran ini. Jadi pantas saja jika avatarnya tidak bergerak. Aku tidak menduga bahwa Taisu menangkap ratu karena mereka ingin menggunakan ratu untuk membunuh adik laki-laki. Ucap rancang segera membuka mulutnya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia segera menatapnya dan berpikir di dalam hatinya. Xiaoyan merasa sebenarnya ratu telah lama menjadi pemegang kendali, dan Taisu telah lama menjadi kura-kura di dalam guci. Pada saat ini setelah terdiam sejenak, Xiaoyan melanjutkan perkataan rancang. Ratu mengikuti Swan King ke tempat ini untuk menciptakan sebuah kesempatan. Tujuannya adalah agar aku dapat memiliki kesempatan berharga dalam pertempuran ini, sekaligus membuatku mengusir Taisu dari wilayah Sensi sementara waktu. Faktanya, Xiaoyan memang berhasil melakukannya, tetapi dia juga harus membayar harga yang tidak kecil. Tingkat kultivasi tubuh fisiknya merosot, dan dalam pertempuran itu dia bahkan nyaris mati 2 kali. Rasa mendekati kematian itu meninggalkan bekas dalam diingatannya. Mungkin hanya dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa merasakan ketakutan yang paling mendalam. Itu bukan perasaan yang menyenangkan, bahkan membuatnya enggan untuk mengingat atau mengalaminya lagi. Namun Xiaoyan masih terus memikirkan sesuatu. Saat kedua kalinya dia benar-benar akan dimusnahkan oleh Master Virtual, Dewa Abadi turun tangan untuk membantunya hidup kembali. Dalam waktu singkat, dia bahkan sempat memiliki kekuatan yang mulia, sehingga membantunya keluar dari situasi maut itu. Jika dipikirkan, semua itu tidaklah murni dari kekuatannya sendiri. Pada akhirnya Xiaoyan telah menyentuh sesuatu tingkatan yang seharusnya belum bisa dicapainya. Pertempuran yang sedang terjadi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dengan kekuatannya saat ini. Namun mengapa Ratu tampak begitu gigih dalam usahanya? Jadi apa tujuannya yang sebenarnya? Setelah sekian lama mengenal Ratu, Xiaoyan memahami bahwa rencananya yang terlihat di permukaan hanyalah bagian pertama. Pasti ada alasan lain yang lebih dalam dan lebih penting. Segala hal yang terjadi di medan pertempuran saat melawan Taisu sepertinya bukan hanya sekedar kebetulan. Saat ini dunia Sensi perlahan-lahan mengalami perubahan secara teratur, dan mereka menata kembali bintang-bintang yang sebelumnya dikuasai Taisu. Saat Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba matanya terbelalak. Dia melihat beberapa teman lama yang dikenalnya. Dalam sekejap mata ratusan tahun telah berlalu. Xiaoyan melangkah maju dan langsung melesat ke arah mereka. Seorang pria bertubuh besar dan gagah dengan wajah yang tampak berwibawa sedang memandangnya. Xiaoyan langsung mengenali sosok ini sebagai Cao Kou. Dahulu di aliansi Dewa Petarung, Cao Kou pernah melindunginya. Namun dia terluka parah akibat serangan Jin Taiwei. Setelah itu Xiaoyan mempercayakan aliansi Dewa Petarung kepadanya untuk dikelola. Aku tidak becus.
Aku tidak mampu melindungi aliansi Dewa Petarung, ucap Cao Cao dengan nada bersalah dan segera berlutut setelah melihat Xiaoyan mendekat. Namun Xiaoyan langsung membantunya berdiri lalu menepuk bahunya dan berkata, "Tidak perlu membahas masa lalu. Yang paling penting adalah kita masih ada di sini. Selama kita masih ada, aliansi Dewa Petarung tidak akan benar-benar lenyap." Saat berikutnya sebuah suara lain terdengar dari belakang Cao Cao. Wan An menyapa Yang Mulia. Pada saat ini terlihat beberapa sosok muncul dari belakang Cao Cao, seperti Han Chan, Zongbu, Bailing, Xiuzu, dan yang lainnya. Dahulu ketika masih berada di aliansi Dewa Petarung, mereka semua hanyalah para kultivator biasa di dalam aliansi tersebut. Namun setelah sekian lama berlalu, kini setiap orang telah mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Bahkan Cao Cao pun telah mencapai tingkat keabadian Kaisar. Xiaoyan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada mereka semua atas kebersamaan mereka di aliansi Dewa Petarung. Melihat wajah-wajah yang begitu familiar di hadapannya, Xiaoyan mengangkat kedua tangannya dan memberi salam hormat. Kini kekuatannya sudah jauh berbeda dari yang dulu. Bagi para ahli tingkat keabadian Kaisar, waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun hanyalah seperti masa kultivasi. Itu terasa sekejap mata dan berlalu dalam satu jentikan jari. Pada saat ini Jie segera keluar dari kerumunan untuk mendekat dan langsung meletakkan lengannya di bahu Xiaoyan, lalu menggosok pipinya dengan lembut seperti kebiasaannya yang dulu. Seolah-olah dia tidak pernah peduli pada identitasnya sebagai seorang wanita. Dia tetap bersikap santai sama seperti saat mereka melakukan berbagai petualangan bersama. Benar-benar tidak berubah, tetap rendah hati dan menyenangkan. Melihat Jie yang begitu agresif, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Dulu dia merasa kebiasaan Jie terlalu sembrono, tetapi ini justru terasa begitu akrab dan menghangatkan hatinya. Namun Zongbu yang berada di sampingnya masih terlihat agak canggung. Bagaimanapun juga saat ini, Xiaoyan telah mencapai tingkat yang jauh melampaui mereka. Hal ini memang wajar terjadi. Dulu Xiaoyan hanyalah semut kecil, tetapi sekarang Xiaoyan telah menjadi seseorang sosok yang hanya bisa mereka lihat dengan kepala terangkat ke atas. Meskipun ini bukan kali pertama mereka bertemu kembali dengan Xiaoyan, namun di tengah luasnya dunia ini mereka sempat memilih untuk menundukkan kepala dan mereka mengira bahwa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya lagi. Namun Xiaoyan masih tersenyum lebar dan sikapnya masih sama seperti dulu. "Hei, kita adalah teman baik. Setelah semua ini selesai, ayo mandi bersama lagi seperti dulu." Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan bukan hanya tidak marah, tetapi justru tertawa dengan suara lantang. Meskipun kekuatannya sudah jauh meningkat, dia tetap seperti Xiaoyan yang mereka kenal tanpa ada kesan angkuh sedikit pun. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jie langsung tertawa lepas dan mengangguk berkali-kali dengan tulus. Sekarang bintang Hongmeng dan aliansi Dewa Petarung sudah tidak ada lagi. Namun dunia sensi sudah memiliki banyak calon berbakat yang perlu dibina. Jadi mereka tidak bisa membiarkan tempat ini tenggelam begitu saja. Maukah kalian membangun kembali aliansi Dewa Petarung? Aku akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk kalian. Kumpulkan orang-orang berbakat dari dunia sensi, agar mereka memiliki tempat untuk berlatih dan berkembang. Ucap Xiaoyan segera berkata dengan nada yang serius. Saat ini barulah Xiaoyan benar-benar memahami alasan mengapa orang sekuat Yang Mulia mendirikan aliansi Dewa Petarung. Dahulu aliansi Dewa Petarung sebenarnya memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan dunia sensi. Mereka tidak hanya menaungi banyak bintang dan kehampaan, tetapi juga menciptakan hubungan kompetitif di antara mereka. Sehingga aliansi Dewa Petarung harus terus berkembang dan membina generasi penerus yang lebih kuat, agar tetap berada di garis terdepan. Kekuatan besar dan strategi yang tepat mungkin tidak terlalu digunakan, tetapi keberadaannya tetap diperlukan. Setelah meninggalnya Yang Mulia, dunia sensi telah memasuki masa kekosongan dan kemunduran. Hal ini memberikan kesempatan bagi Taisu untuk bertindak dan mengerahkan kekuatannya untuk menginvasi sensi.
Masalahnya bukan karena Senshi kekurangan ahli, melainkan karena tidak ada sosok pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Saat ini Senshi ibarat sekumpulan naga tanpa kepala. Jika bukan karena ratu yang berusaha mempertahankan keadaan, dunia ini mungkin sudah lama hancur. Oleh karena itu kini saatnya untuk mengerahkan kekuatan yang ada di sekeliling mereka dan secara bertahap menata ulang dunia Senshi. Jika Yang Mulia memberi perintah, kami akan memastikan aliansi Dewa Petarung bangkit kembali. Cao Cao sebagai pemimpin aliansi Dewa Petarung juga telah mendapatkan pengakuan langsung dari Xiaoyan. Sekalipun nanti ada sosok lain yang mengambil kendali, Cao Cao tetap akan menjadi pemimpin utama. Dan dibantu oleh semua anggota Bianhua. Banyak anggota Bianhua yang belum pernah bertemu langsung dengan Xiaoyan. Hanya segelintir yang pernah berinteraksi dengannya semasa aliansi Dewa Petarung masih berdiri. Namun satu hal yang pasti, kesetiaan mereka terhadap Xiaoyan tidak perlu diragukan lagi. Dengan pengalaman Cao Cao, mereka tidak perlu mengkhawatirkan detailnya. Dia akan memimpin Bianhua dalam membangun kembali aliansi Dewa Petarung. Selama ada cukup sumber daya, dalam 1000 tahun ke depan kejayaan aliansi Dewa Petarung pasti dapat dipulihkan. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada suara tawa yang terdengar dari kejauhan. Terlihat seorang pria bertubuh tinggi besar berjalan mendekat. Di atas bahunya duduk sosok mungil yang tampak akrab. Senior Dong Haiyuan, Senior Lei Ji, sudah lama tidak bertemu. Secara alami para anggota Bianhua segera mundur ke samping, memberi ruang bagi mereka. Jelas sekali bahwa kesempatan bertemu dengan Xiaoyan adalah sesuatu yang langka. Wah, tak kusangka kau masih hidup. Lei Ji yang duduk di bahu Dong Haiyuan melirik Xiaoyan dan menggoda dengan nada sedikit sinis. Tentu saja aku masih hidup. Ucap Xiaoyan langsung tersenyum. Dia tahu bahwa Lei Ji hanya sedang bercanda. Sudah lama tidak bertemu dan sekarang kau jadi begitu kuat. Aku dan Dong Haiyuan bahkan belum berhasil menembus tingkat keabadian para dewa. Sementara kau sudah menerobosnya. Dong Haiyuan langsung tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Lei Ji. Dahulu dia juga seorang ahli yang kuat. Tetapi kini tampaknya Xiaoyan telah jauh melampaui mereka semua. Ini hanyalah kebetulan saja, jawab Xiaoyan dengan santai. Kebetulannya dunia ini memang memberimu banyak keberuntungan. Sulit bagimu untuk tidak menjadi kuat. Kalau aku berada di posisimu, mungkin aku sudah jauh lebih kuat dari yang sekarang. Lei Ji langsung mengerutkan bibirnya. Menurutnya dengan segala kesempatan yang dimiliki Xiaoyan, seharusnya pertumbuhannya jauh lebih cepat. Saat ini Xiaoyan telah menembus tingkat kedua keabadian para dewa. Tetapi bagi Lei Ji, itu masih terlalu lambat. Dunia Senshi memiliki sumber daya yang melimpah. Jika kau terus berkembang dengan kecepatan seperti itu, bisa saja aku akan segera menyusulmu. Semakin banyak senior yang menjadi kuat, tentu saja akan semakin baik bagi dunia Senshi. Saat ini Senshi benar-benar membutuhkan ahli yang dapat menjadi pilar pertahanan. Ucap Xiaoyan segera berkata sambil mengangguk. Jangan berharap terlalu banyak. Jika kami jadi kuat, kami hanya akan dijadikan petarung garis depan. Aku tidak tertarik. Ucap Lei Ji berbicara dengan nada bercanda. Dia juga menunjuk ke arah Xiaoyan dan melanjutkan kata-katanya. Kau sendiri yang harus menyelesaikan kekacauan ini. Kalau kau masih belum cukup kuat, itu urusanmu sendiri. Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut mendengar kata-katanya. Namun dia tahu bahwa meskipun Lei Ji berbicara dengan nada sarkastik, itu hanyalah caranya menunjukkan bahwa dia menganggap Xiaoyan sebagai temannya. Benar, itu benar sekali. Ucap Dong Haiyuan juga tertawa lepas seakan menikmati situasi ini. Pada saat ini Xiaoyan juga tersenyum lebar ketika melihat teman-temannya terlihat bahagia. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.